dia bukan khobar tapi sebagai ya penjelasan. Nah, secara makna umum sama. Cuman kalau kita lihat secara umum sama, di sini kalau fihi ini ditaruh hudal linnas berarti itu memberikan informasi bahwa di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk. Sementara kalau yang Anda baca dengan yang kedua, fihinya itu diroi batinya di dalam bukti kitab itu tidak ada keraguan. Dua-duanya sama-sama benar gitu. Jadi kita baca bahwa di dalam Al-Quran memang banyak petunjuk dan juga tidak ada keraguan di situ. Dan itu semua adalah hudal linnas gitu. Jadi pembacaan ini berdasarkan fonologi tetapi memberikan makna yang sedikit ada perbedaan. Dan perbedaan itu semua bisa dipakai. Bisa dipergunakan di dalam memahami makna dari ayat ini gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang terjadi level morfologi dengan level sintaksis dengan level maknanya ya. Seperti misalnya di sini Muhammad Katibun Ad-Darsa dengan Muhammad Yaktub Dasa seperti yang kamu pelajari di ilmu balaghah ya. Berkaitan kalimat khobariyah, jumlah khobariyah, maaf, jumlah khobariyah. Ini kan ada penggunaan kata katib dengan yaktub. Jadi perubahan yaktub kepada katib isim fa'il ini menunjukkan kajian morfologi. Tetapi bentuk ini ketika diletakkan dalam sebuah sintaksis, di dalam kalimat, itu memiliki makna yang berbeda. Ya, ada sini pakai ya yaktub, sini itu ya dulu ala istinrar wa tajaddud. Sementara katibun ya itu ya dulu ala dawam istimrar. Ada keberlangsungan terus-menerus kalau dalam film mudhari itu ada jeda. Ada jeda yang harus diberikannya. Jadi ketika Muhammad darsa maksud jeda itu ya dia nulis pelajaran terus tapi sampai tuntas. Cuman di dalam ketuntasan dia itu dia berhenti. Ada makan dulu, minum dulu, ngobrol dulu seperti itu. Sementara kalau pakai isim fa'il itu menunjukkan bahwa keberlangsungan terus-menerus tanpa ada jeda gitu kan. Seperti yang kemarin yang saya sampaikan dalam kalimat berita kemarin dalam ilmu balaghah ya. Anda sudah dapat yang jumlah mukhabariyah, baina jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jadi nggak bisa dipisahkan ya. Nah, kemudian nih saya ambil contoh ini juga ya. Kemarin yang nggak salah sini juga saya paparkan dalam kajian ilmu dalalah. Di sini ini khaliqun basyaram min tin. Ada kata-kata khaliq isim fa'il. Itu menunjukkan yadul dawam. Artinya Allah menciptakan manusia dengan maksudnya dengan tanah sini ada kepada basyaratnya Adam. Tapi kata khaliqun pakai isim fa'il itu yadul ala dawam. Ya. Terus menurutkan di tahun berapa wanita itu tidak melahirkan. Pasti ada semua pernikahannya. Tidak ada jeda di situ. Tidak ada jeda. Itu contohnya. Kemudian kita lihat juga ada kalimat yang maka Allahu li'adzum pakai fil mudhari' wa anta fihi maka Allahu mu'adzum pakai isim fa'il. Pakai isim fa'il. Di sini ini adalah ayat yang memberikan solusi bagaimana terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini li'adzum pakai fi'il mudhari'. Artinya Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di tengah mereka. Artinya pakai mudhari' ini boleh jadi ada Allah mendatangkan musibah, azab, boleh jadi tidak, gitu kan? Boleh jadi, boleh tidak, tergantung apakah masyarakat itu berbuat kemungkaran. Tapi di sini ada wa anta fihim. Artinya solusinya itu di tengah-tengah kita itu ada orang soleh di tengah kita. Ya. Ini kan sebenarnya solusi supaya kita terhindar dari azab mengandalkan orang lain. Ada orang lain ini kan ya, orang lain yang soleh. Artinya orang soleh keberadaan itu di tengah kita itu dibutuhkan itu mencegah azab Allah datang. Tapi kalau masyarakat di sekitar orang soleh itu sudah sampai kepada hakal wa'id, sudah sampai kepada batas untuk tidak bisa ditolerir lagi, ancaman Allah sudah berlaku atas mereka, makanya berlaku azab. Makanya pakai film Torah nih, azab akan diturunkan. Tapi kan di tengahnya ada orang soleh, ya orang soleh ini akan dipindahkan oleh Allah, akan dipulangkan seperti misalnya yang terjadi ya, kepada kaum Nabi Lut. Ya, Allah ingin menimpakan kaum Nabi Lut itu azab gitu. Tapi di tengah itu ada Nabi Lut gitu kan. Nah, Nabi Lut itu disingkirkan dulu, disuruh keluar dari desa itu, dari kota itu, lantas ditinggalkannya gitu. Ini dari pemilihan yu'adzib tadi. Makanya dulu ala tajaddud, ada pembaruan segala macamnya. Sementara kalau yang solusi kedua, maka Allah mu'adzib pakai isim fa'il. Itu artinya terus menerus. Terus menerus maksudnya gitu. Sementara mereka beristighfar. Allah tidak akan mengazab mereka ya selama mereka itu beristighfar.
Ya, mereka beristighfar di sini. Selama kita beristighfar, oh, akan selama-lamanya gitu. Itu artinya apa? Artinya istighfar ini bisa mencegah turunnya azab selama-lamanya gitu. Ya, sehingga walaupun demikiannya gitu. Kemudian kata yastaghfiru pakai fi'il mudhari juga. Nah, fi'il mudhari ini menunjukkan bahwa beristighfar itu tidak terus-menerus juga gitu. Jadi istighfarnya mungkin di pagi hari sholat subuh istighfar, kemudian berhenti, ada jeda tadi ada jeda. Berhenti, kemudian ntar pas sholat zuhur kita istighfar lagi atau sholat duha istighfar lagi. Jadi ada jeda gitu. Jadi ini menunjukkan ya antara morfologi dengan sintaksis dan makna sekaligus ada saling keterkaitan sama lain gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan secara praktek dan secara memahami sebuah teks. Ya, sebuah teks. Jadi ketika kita memahami teks, kita kadang-kadang harus melihat dari aspek morfologinya, melihat aspek sintaksisnya untuk mendapatkan maknanya itu seperti apa. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah kita ingin melihat hubungan ilmu dalal dengan ilmu lain. Yang pertama berhubungan dengan semiotik. Ya, dengan semiotik. Jadi semiotik ini adalah studi berkaitan masalah simbol-simbol. Kemudian yang kedua berhubungan dengan ilmu filsafat. Kemudian yang ketiga dengan psikologi. Ya. Nah, yang namanya ilmu itu tidak pernah bersinggungan, pasti bersinggungan dengan bahasa lain, gitu kan? Seperti misalnya linguistik misalnya. Dulu ulama-ulama pakar bahasa itu selalu mengkaji dari aspek bahasanya. Dia tidak pernah aspek bahasa itu dilihat dari aspek penuturnya gitu. Belakangan baru menyadari bahwa yang namanya bahasa tidak bisa dilepas dari masyarakat penuturnya gitu. Ya, begitu juga orang psikologi, orang misalnya sosiologi. Dulu dia hanya mengkaji masalah kemasyarakatan aja, hubungan masyarakat, struktur masyarakat seperti apa. Belakangan mereka menyadari bahwa yang namanya masyarakat tidak bisa dilepaskan dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu gitu. Makanya muncullah ilmu baru yang disebut dengan sosiolinguistik atau sosiologi bahasa gitu. Itu karena hubungan antara ilmu linguistik dengan ilmu sosial gitu kan. Nah, begitu juga ilmu dalalah itu berhubungan dengan semiotik bahwa di dalam kita berinteraksi ada simbol-simbol, baik simbol-simbol isyarat maupun simbol verbal. Nah, otomatis di dalam simbol-simbol itu ada maknanya gitu, ya. Jadi studi bagaimana menggunakan tanda-tanda simbol sebagai media komunikasi dalam bahasa tertentu gitu kan. Jadi ada simbol-simbol sesuatu yang dirujuk pada simbol tersebut, kemudian sudah antar simbol-simbol segala macamnya. Jadi simbol-simbol ini itu ada yang bersifat bahasa dan non-bahasa, yang verbal dan non-verbal. Dan simbol-simbol itu juga memberikan informasi berkaitan dengan masalah ide dan pikiran, atau pesan perasaan, atau pesan tindakan. Ya, tindakan gitu. Jadi khususnya simbol yang verbal gitu kan. Non apa tuh non-verbal. Non-verbal itu seperti misalnya awan mendung. Ya, yang memperbaikkannya. Awan mendung itu memberikan makna apa? Ya, makna akan turun hujan misalnya. Atau bel di sekolah misalnya, atau bau busuk yang tercium oleh warga. Itu pentingnya. Jadi simbol-simbol itu sangat erat dengan kajian ilmu makna gitu. Karena ilmu makna itu adalah mengkaji makna yang ada pada simbol-simbol baik verbal maupun non verbal. Jadi hubungannya erat sekali, nggak bisa dipisahkan. Ya, nggak mungkin simbol itu pasti ada maknanya. Ya, termasuk juga misalnya logo-logo. Logo yang membuat logo-logo pasti memahami maknanya. Kita yang tidak membuat logo mungkin bingung. Ini logo begini apa maknanya ya gitu. Pasti yang membuat tahu. Ya biasanya kalau dalam lomba-lomba dia itu memberikan informasi bahwa oh ini loh maknanya ini gitu. Nah, begitu juga yang kedua dengan filsafat. Dulu waktu kita bicara bahwa dalam konteks bahasa ya, ketika kita bicara ya bahwa manusia itu memiliki keterampilan berbahasa, itu kan diawali dari pikiran dia pesan atau makna itu ada kan di otak kita, ada di pikiran kita gitu. Maksud di otak kita itu ada berkaitan dengan abstrak, berbentuk abstrak, kemudian baru diaktualisasikan dalam bentuk simbol-simbol ya kata itu dalam konteks kita mengklasifikasikan. Kemudian juga kita menganalisis otak kita secara alami, menganalisis bahasa-bahasa yang kita gunakan. Kemudian sampai kita membuat bisa proposisi. Ya, kalimat-kalimat itu menjadi sebuah ujaran yang kita sampaikan kepada orang lain. Ketika sudah sampai kepada ujaran, nah disitulah muncul, oh maknanya begini, oh berarti untuk menunjukkan apa yang di dalam pikiran dia. Ya, jadi abstrak ini tidak lain adalah menggambar-gambaran di dalam akal atau ingatan tentang maksud tertentu.
Kemudian maksudnya mengklasifikasikan pikiran abstrak tadi, klasifikasi terpenting adalah klasifikasi kata benda, kata kerja, dan sebagainya. Kemudian kita menganalisis nih, ada pembagian-pembagian kata, baik itu dalam konteks jenis, ya atau macamnya atau hasilnya. Jadi kita bisa meletakkan gitu, bisa meletakkan kalimat. Kemudian sampai kita bisa membuat sebuah kesimpulan ke dalam kalimat, kita bisa membuat proposisi, penyusunan, proses penjelasan. Jadi kalau misalnya ada kata baju dengan putih gitu kan. Nah, itu dengan secara analisis kita tahu tuh bahwa ini bagian dari ini bagian macamnya. Nah, kemudian kita bisa meletakkan kata baju itu terlebih dahulu, kemudian posisinya apa? Kita lihat baju itu putih. Jadi ada rangkaian-rangkaian seperti itu. Dan itu kita dapatkan secara alami pemulihannya maupun secara pembelajaran ya. Jadi otak kita. Jadi mudalala itu berkaitan erat dengan karena makna itu ada di pikiran kita dan pikiran itulah berproses di semua manusia, setiap manusia berproses sampai ujaran itu diucapkan. Ketika ujaran itu diucapkan, barulah kita mengetahui bahwa oh maknanya ini, gitu kan? Kalau tidak diujarkan, ya kita nggak tahu apa yang di pikiran orang gitu loh. Jadi kalau penutur itu nggak belum mengucapkan, ya kita nggak tahu juga gitu. Kalau dalam konteks ilmu balaghah itu dalam konteks ilmu balaghah yang disebut dengan tolab insya, ya perintah gitu kan? Ya tidak ada tindakan kalau Anda belum mengucapkan perintah itu gitu. Gitu. Jadi kata perintah kalau Anda ingin bahwa orang itu ingin menutup pintu gitu, Anda ingin mendekati itu, tidak akan terlaksana tindakan itu kalau Anda belum mengucapkan tutup pintu gitu loh. Nah, itu yang disebut gitu ya. Itu yang disebut dengan tindakan segala macamnya gitu ya. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan hubungan dengan psikologi. Ya, berkaitan dengan psikologi ini kita lihat bahwa dulu orang melihat karakter orang, perilaku orang segala macam kepada perilaku perbuatannya. Tapi sekarang kita bisa lihat kriteria atau misalnya karakteristik seseorang itu kita bisa dari perilaku berbahasanya. Perilaku berbahasa. Maksudnya berbahasanya itu kita lihat bahasa yang digunakan oleh dia. Jadi kalau dia, oh ini temperamental nih orangnya gitu. Dari mana kita tahu temperamental? Karena bahasa yang digunakan, bahasa-bahasa yang diksi-diksinya yang menunjukkan ya kemarahan atau nama-nama binatang negatif diucapkan begitu. Ya bahasa-bahasanya niat. Dan juga ini kan juga berkaitan dengan pembahasan yang ketiga bahwa gaya bahasa yang dipakai itu menunjukkan latar belakang dia, kepribadian dia. Nah, itulah psikologi ngelihat begitu ya. Apakah dia orang yang santun, lingkup segala macam. Jadi yang diperhatikan itu adalah perilaku berbahasanya, bukan perbuatannya, bukan perilaku perbuatannya. Dulu ketika anak itu anak ini jahil nih segala macam, dari mana kita tahu kan? Dari perbuatannya kan? Tangannya yang usil segala macamnya. Nah, sekarang kita lihat perilaku berbahasanya seperti apa. Ya, oh ini anak ini jahil nih, karena bahasanya pemuda segala macam, misalnya membuli atau apa segala macam. Ya, dari situlah kita lihat bahwa ini anak dia kan seorang jahil terhadap temannya. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa dia menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan kata-kata yang ya, nah, dan itu menunjukkan bahwa dia jahil kepada temannya misalnya. Nah ini ya, jadi inilah pembahasan ketiga bahwa eh, hubungan ilmu dalam dengan psikologi itu sangat kuat, hubungan dalam dengan filsafat juga kuat, hubungan ilmu dalam dengan simbol juga begitu kuat ya. Inilah pelajaran kedua kita. Dengan ini selesai. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, yang bertanya. Saya ingin memberi men-share untuk yang pelajaran ketiganya ya, untuk Anda diskusikan. Sebentar, saya lihat. Ah. Nah, itu udah saya kirim ke PJ-nya, ya, PPT yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Silakan Anda diskusikan terlebih dahulu. Saya akan bikin dulu sebentar, nanti saya masuk lagi ke sini, ya. Silakan PJ-nya memaparkan, kemudian Anda diskusikan berdasarkan PPT yang saya berikan kepada Anda. Saya mohon izin dulu sebentar, nanti saya kembali kepada Anda.
Guys, ini kita diskusinya mau gimana?
Oke, ini tadi saran dari Ali katanya baca satu-satu aja ya guys per slide. Boleh di next Al. Oke, siapa yang mau baca pertama pengertian uslub gaya bahasa? Kalau nggak ada ditunjuk. Ya udah tunjuk aja biar cepet ya. Iya, aku. Oh ya, Eriza. WR. Pengertian uslub atau gaya bahasa, Tariqah ikhtiar, Tariqah ikhtiar al-ilfaz wa Lanjut. wati fiha fil jamal lil takbiri biha anil ma'ani al-midaro biha kosodan lil aidoha wal ta wal ta'athiron. Kalau ada yang salah benerin ya. Dalam kajian bahasa, ada 3 aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penggunaan gaya bahasa. Yang pertama ada bentuk, kedua ada penulisan atau pembicaraan dan tujuan, ketiga ada penerima pesan. Nah, di bentuk ini ada puisi, cerpen, novel, pidato, ceramah, surat, karya ilmiah, dan lain-lain. Buat pembicara atau penulis dan tujuannya kembali kepada kepribadian, rasa kebahasaan, bakat, tingkat perasaan, pandangan, dan keyakinannya. Buat penerima pesan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dari segi status sosial, pendidikan, dan keyakinan. Khitabanas ala kirdun ala qadri aku lahum. Kembalikan ke Sipa. Oke, terima kasih Eriza. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya akan lanjutkan oleh saya. Pengertian uslub atau gaya bahasa. Dalam kajian bahasa Arab, kata uslub ini sering diberi sifat kata balid. Secara terminologi adalah menyampaikan makna yang agung secara jelas dan terang dengan menggunakan kata-kata yang benar dan fasih, yang memiliki kesan dalam hati dan cukup menarik. Serta setiap kalimatnya sesuai dengan kondisi dan situasi sekaligus orang-orang yang diajak bicara. Perkataan balik adalah perkataan yang sesuai dengan kondisi percakapan dan lafaz-lafaznya telah fasih, baik kata maupun kalimat-kalimatnya. Kondisi percakapan ialah keadaan yang mengajak untuk menyampaikan kalimat sesuai dengan konteksnya. Pepatah Arab menyebutkan, likul lima kolun makomun, walikul lima komun makolun, yang artinya setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat itu ada perkataan. Boleh dilanjut. Slide selanjutnya ada yang mau baca? Aku. Cek. Oh ya, silakan Aisyah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian uslub atau gaya bahasa lanjutannya. Mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa itu terletak pada Tes Indonesia yang mana ya? Maaf. Aisyah kelas D, Pak. Maaf, Pak. menjadi satu-satunya uslub yang tak dapat tertandingi oleh siapapun. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemukjizatan Al-Quran ketika pertama kali berinteraksi dengan masyarakat muncul melalui gaya bahasanya yang luar biasa. Ini telah banyak dibuktikan oleh berbagai kajian yang bersifat lugawi, ilmi, bayani, dan tasyiri. Kembalikan ke Sipa. Oke, makasih Aisyah. Selanjutnya, ada yang mau baca lagi? Yuk baca yuk. Siapa yang mau baca?
Masak Diana. Diana. Oh iya, silakan Diana. Hubungan uslub dengan bayan. Surat Ar-Rahman. Diana, Alfon suaranya keresak-keresak. Selanjutnya udah jelas belum? Udah. Selanjutnya ada hubungan uslub dengan bayan. Terdapat surat Ar-Rahman ayat 3 sampai 4. Khalaqal insan alamahul bayan. Potensi berbahaya yaitu potensi untuk dapat mengutarakan segala hal yang berhubungan dengan ide, pikiran, perasaan, pendapat, dan lain sebagainya. Nah, kompetensi bayan itu, potensi berbayan seseorang itu yang pertama ada kompetensi berbahasanya, yang kedua ada kompetensi linguistiknya. Peneliman bayanul lisahron. Oke, terima kasih Diana. Next slide. Oke, siapa ada yang mau baca lagi? Ya, Diana. Oke, silakan Arya. Hubungan uslub dengan bayan. Pengertian bayan menurut bahasa dan istilah secara etimologi atau al-hujjah atau argumentasi. Atau yang kedua, al-mantik as-sahih atau logika yang benar. Terus yang kedua secara terminologi adalah perkataan yang menyingkap hakikat suatu keadaan dan mengandung pesan sesuai keinginan hatinya. Yang ketiga, bayan nyifati kata uslub, yang artinya uslub berfungsi dan bermakna sebagai alat penjelas yang bersifat informatif dan argumentatif dari pikiran, perasaan, dan kemauan individunya dan memberi kesan yang mendalam dan mempengaruhi orang lain. Oke, terima kasih Arya. Selanjutnya, ada yang mau baca lagi? Urgensi kata dan kalimat dalam uslub bayani. Pertama itu bingkai informatif dan argumentatif. Yang kedua bingkai situasi dan kondisi. Yang ketiga bingkai fasih dan balik. Yang keempat bingkai serasi dan tepat. Terima kasih Jimmy. Next slide. Ada yang mau baca? Diana. Ya, silakan Ainun. Bingkai serasi dan tepat. Kata atau kalimat yang dipilihnya harus serasi dengan gagasannya. Kemudian artinya kata atau kalimat yang dipilihnya dianggap paling tepat mewakili pikirannya. Sementara ketepatan kata atau kalimat dikaitkan dengan pengetahuan bagaimana hubungan bentuk kata atau kalimat dengan referensinya. Apakah kata tersebut sudah cukup lengkap untuk mendukung makna yang dimaksud sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca. Contoh, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kemudian contoh yang kedua, wala ta'khudhukum bihima ra'fatan. Terima kasih Ainun. Nah, saya selanjutnya. Ada yang mau baca ya. Ya, Adli. Bingkai fasih dan mana tadi? Bingkai fasih dan balik. Yang pertama, kata yang fasih adalah kata yang telah terhindar dari 4 macam kecacatan. Yang pertama itu ada tanaf huruf-huruf atau huruf yang berat diucapkan. Contohnya seperti al-ha, kho. Kemudian kecacatan yang kedua itu penggunaan yang aneh atau ghorobatul istiqmal. Contohnya itu takaktum atau wafron kou. Kemudian kecacatan yang keempat menyimpang dari aturan ilmu saraf atau disebut dengan mukhalafatul qiyas as-sarfi. Yang keempat tidak sesuai oleh pendengaran atau al-qarahatu fi sam'i. Contohnya adalah ba'akun. Kemudian poin yang kedua, kefasihan kalimat tercapai selama bisa terhindar dari 4 kecacatan. Yang pertama itu berkumpulnya kata-kata yang berat untuk diucapkan atau tanafuru kalimat mujma'atan. Kemudian susunan yang lemah atau dha'fut ta'lil. Yang ketiga, sulit lafaznya atau ta'kidul lafzi. Kemudian yang keempat, sulit maknanya at-ta'kidul maknawi. Poin yang ketiga, kalimat balighah adalah kalimat yang sesuai dengan kondisi percakapan dan lafaz-lafaznya telah fasih baik kata ataupun kalimatnya. Baik, terima kasih Adli. Untuk saya selanjutnya ada yang mau baca lagi? Aku sip. Oke, silakan Ale. Ale kan tadi ya? Fitri aja, Fitri. Fitri. Oh, Fitri.
Oh iya, silakan Fitri. Oke. Bingkai situasi dan kondisi. Proses pemilihan kata pun harus dikaitkan dengan konteks kalimatnya. Hal tersebut dikarenakan kata-kata tidak dapat berdiri sendiri dan harus diletakkan dalam sebuah kalimat yang dapat menjelaskan makna yang diinginkan. Makna kata sangat bergantung pada konteks kalimatnya. Kata yang sama belum tentu memiliki makna yang sama bila konteks kalimatnya berbeda. Contohnya, maling diamankan polisi. Contoh lainnya, para demonstran diamankan polisi. Dikembalikan ke Syifa. Terima kasih Fitri. Saya selanjutnya ada yang mau baca. Ale, boleh Ale? Oke. Bingkai informatif dan argumentatif. Bahasa bersifat multifungsi, yaitu afektif, emotif, informatif, atau argumentatif. Di dalam berbahasa, ketiga fungsi ini sering muncul dan itu tergambar pada pemakaian kata atau kalimatnya. Contoh bahasa yang informatif dan argumentatif adalah faqaulan lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Gaya bahasa dengan pilihan kata dan peletakannya dalam kalimat yang tidak terbingkai, tepat dan serasi, fasih dan balik, jelas dan logis, sesuai situasi dan kondisi akan menimbulkan ketidakberfungsian gaya bahasa tersebut sebagai alat penjelas yang bersifat bayani, yaitu informatif dan argumentatif terhadap ide dan pemikiran yang akan diungkapkan. Kembalian ke Syifa. Ya, terima kasih Ale. Selanjutnya ada yang mau baca? Saya. Ya, silakan. Uslub bayani. Poin pertama, gaya bahasa yang tersusun dengan pengabaian pilihan kata dan pilihan kalimat terhadap konteks, situasi, dan kondisinya akan menimbulkan ketidakberfungsian dan ketidakbermaknaan gaya bahasa tersebut sebagai alat penjelas yang bersifat informatif dan argumentatif terhadap ide atau pemikiran yang ingin diungkapkan. Poin kedua, hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam berkomunikasi sebab komunikasi harus komunikatif. Poin yang ketiga, artinya komunikasi harus bermakna dan berfungsi. Dan komunikasi dapat bermakna dan berfungsi apabila gaya bahasa itu muncul dengan memperhatikan kontekstual perilaku bahasa dan perilaku sosial. Saya kembalikan ke Syifa. Ya, terima kasih Ida. Selanjutnya, yang belum baca, boleh? Anisip. Ya, silakan Ukti Sofia. Kemudian ada mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab arjaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya dinamai mu'jiz dan jika kemampuannya melemahkan lawan, maka ia dinamai mukjizat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mukjizat diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Pengertian ini tidak sama dengan pengertian kata tersebut dalam istilah agama Islam. Secara istilah, mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa. Namun mereka tidak mampu melayani tantangan ini. Dikembalikan kepada Syifa. Oke, terima kasih Sofia. Selanjutnya ada yang mau baca lagi? Mau, Chef. Ya, silakan Alia. Mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran. Al-Quran itu pertama kali berinteraksi dengan masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Mereka mengklaim bahwa keahlian yang mereka kuasai itu adalah bahasa dan juga sastra Arab. Oleh karena itu, tidak heran jika Al-Quran menantang mereka dalam bidang tersebut. Yang berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Keunikan dan juga keistimewaan Al-Quran dari segi gaya bahasa atau uslub bayani itu merupakan kemukjizatan utama dan pertama yang ditujukan kepada masyarakat Arab yang dihadapi Al-Quran 15 abad yang lalu. Ya, kembalikan kepada Syifa. Ya, terima kasih Alia. Masih ada lagi? Next slide. Oh, masih ada. Ada yang mau baca?
udah aneh aja yang baca ya. Bahasa Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Ada Lughatun Quraisy, Lughatul Qabail, Lughatun Fasihah Musytarikah, dan ini tuh Lughatun Namuzijah Adabiyah. Termasuk ke Lughatun Fasihah Musytarikah. Al-Quran itu bilisanin Arabin mubin. Nggak ngerti ini gimana maksudnya. Next aja, Al. Al. Next slide. Oke, ada yang mau baca? Saya coba izin baca ya. Oke. Mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran. Mukjizatan Al-Quran sangat menonjol dalam rangkaian kata-kata dan kalimat-kalimatnya. Yang pertama, keseimbangan redaksi Al-Quran. Yang kedua, keindahan nada dan logam-nya. Yang ketiga, ketelitian redaksi Al-Quran. Keempat, memuaskan akal dan jiwa. Kelima, keindahan dan ketetapan makna. Dan keenam, singkat dan padat. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya ada yang mau baca lagi nggak? Ya, boleh, Mam. Mukjizat uslub bayani dalam bahasa Al-Quran. Yaitu keseimbangan redaksi Al-Quran terdiri dari 5 poin. Pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Kedua, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Ketiga, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Keempat, keseimbangan antara bilangan kata dengan penyebabnya. Dan yang kelima, keseimbangan khusus pada kosakata tertentu. Syukran. Oke, terima kasih, Hamam. Next slide, ada yang mau baca lagi? Yuk, siapa yang mau baca? Mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran. Yang kedua ada keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Di antaranya ada kata al-hayah yang artinya kehidupan dan kata al-maut kematian masing-masing sebanyak 145 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kedua ada kata manfaat dan fasad kerusakan masing-masing sebanyak 50 kali dituliskan dalam Al-Quran. Kemudian ada kata al-kufur atau kekufuran dalam bentuk ma'rifah dan kata iman, keimanan masing-masing sebanyak 17 kali. Terima kasih, Aulia. Slide selanjutnya ada yang mau baca lagi nggak? Udah habis ya? Belum sih, bentar. Belum. Oke. Oke, ada yang mau baca? Teman-teman? Kakak-kakak? Tunjuk aja ya yang belum baca. Putra Maulana, boleh dibaca? Ya, cek kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Ya, masih mukjizat uslub bayini bahasa Al-Quran. Keseimbangan jumlah bilang kata dengan sinonimnya. Yang pertama, kata al-harisu atau membajak sawah. Dan kata az-zara'atu, bertani. Masing-masing terbilang 14 kali. Yang kedua ada kata Al-Quran, kata al-wahyu ya itu. Al-wahyu atau wahyu. Dan kata al-Islam, artinya Islam. Masing-masing terbilang 70 kali. Yang ketiga ada kata az-zahiru, artinya nyata. Dan kata al-alaniyatu, artinya nyata. Masing-masing terbilang 16 kali. Ya, terima kasih Maul. Selanjutnya ada yang mau baca lagi? Yang belum ya, Sofian Dini, boleh baca? Din?
Ya, nggak dengar nih Andini. Oke, lanjut Randi. Ran, baca, silakan baca Ran. Ada juga ya. Udah semua nih. Ya, ada yang mau baca lagi nggak? 2 kali. Aku baca ya. Ya, boleh Adli. Mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran. Yang pertama itu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Yang A itu kata al-bukhlu atau yang bermakna kekikiran dan berakibat kepada al-khusrah yang bermakna kerugian. Masing-masing kata terbilang sebanyak 12 kali. Kemudian yang B, kata al-kafirun yang bermakna orang-orang kafir yang berakibat kepada anar atau neraka. Masing-masing kata terbilang sebanyak 154 kali. Kemudian yang C, kata al-fahisyah yang bermakna kekejian yang berakibat kepada al-ghadabu atau yang bermakna murka. Masing-masing kata tersebut terbilang sebanyak 26 kali. Oke, terima kasih Adli. Selanjutnya, Ustadz, apakah diskusinya dilanjutkan, Ustadz? Lanjutkan. Saya dengar apa yang Anda katakan nanti saja. Baik, Ustadz. Baik, slide selanjutnya, apakah ada yang mau baca lagi? Nasib. Ya, silakan. Mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan penyebabnya. A. Kata al-israf, pemborosan, dan penyebab adalah as-sur'ah, ketergesa-gesaan. Masing-masing kata terbilang 23 kali. B. Kata usro, tawanan, dan penyebabnya adalah al-harb, peperangan. Masing-masing kata terbilang 6 kali. C. Kata salam, kedamaian, dan penyebabnya adalah at-thayyibat, kebajikan. Masing-masing kata terbilang 60 kali. Oke, terima kasih Albi. Selanjutnya ada yang mau baca lagi? Ana, Dini Ya, mau baca. ya boleh Andini. Mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran. Keseimbangan khusus pada kosakata tertentu. A. Kata yaumun atau hari dalam bentuk tunggal terbilang 365 kali sebanyak jumlah hari-hari dalam 1 tahun. B. Sedangkan kata hari yang menunjukkan bentuk jamak dan dual atau ayyamun atau yaumaini berjumlah keseluruhannya hanya 30 kali sebanyak hari-hari dalam 1 bulan. C. Kata syahrun atau bulan hanya terdapat 12 kali sejumlah bilangan bulan dalam setahun. Ya, terima kasih Andini. Saya selanjutnya ada yang mau baca? Sebentar. Yang ya. tadi yang mukjizat. Coba kalian pahami apa manfaat memahami itu semua. Coba kembali lagi tadi ke tadi yang mukjizat tadi. Misalnya ini. Misalnya kita lihat tadi yang yaum, yang huruf yang usul ini dulu nanti baru ntar yang atasnya. Apa yang kamu dapat ambil dari data ini? Ya, data konkret ini. Kata yaum 30 hari, kemudian 30 ikannya. Silakan coba. Silakan, siapa yang mau apa yang kamu dapatkan ya, dari pemahaman ini? Jadi bukan hanya sekedar tahu saja, tapi kamu bisa menganalisis atau kamu bisa menjelaskan lebih detail. Apa yang kamu bisa jelaskan dari informasi Al-Quran ini? Anda coba izin jawab ya Ustadz. Ya. Jadi ini kata-kata yang terbilang dalam Al-Quran itu sejumlah dengan kayak contohnya kata yaum itu
terbilang sebanyak 365 hari sebagaimana jumlah hari yang ada dalam satu tahun. Begitu juga dengan kata. Itu menunjukkan, ya, itu menunjukkan apa tuh? Menunjukkan keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan kata tersebut dengan yang terjadi dalam kehidupan kita, Ustaz. Dengan kita, gitu. Ini gini, ini kan informasi Al-Quran ya, artinya saya memberikan pemahaman gini. Ini kan jumlah yaum itu menunjukkan 365 hari. Kalau saya tanya, ini tahun Masehi atau tahun Hijriah nih? Masehi, Ustaz. Masehi. Nah, itu. Nah, apa arti dari pemahaman tahun Masehi? Berputarnya bulan mengelilingi bumi skahol. Iya, ini kan perputaran antara bumi ke matahari kan gitu, Masehi. Artinya apa kalau kita memberikan bahwa Al-Quran memberikan ini kan berkaitan masalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenyataan ini dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Islam pun juga mempunyai perhatian terhadap tahun Masehi gitu. Ya, kita umat Islam nggak bisa mengabaikan tahun Masehi. Ya, nggak bisa mengabaikan tahun Masehi. Kalau memang ada problema dalam menyambut tahun Masehi aja itu yang problemanya gitu. Pakai jangan poya-poya gitu. Tapi kita memperhatikan kenapa? Karena tahun Masehi juga kita seperti misalnya jadwal sholat. Jadwal sholat itu mengandalkan tahun Masehi atau tahun Hijriah? Masehi. Masehi. Dari mana kita tahu kan per bulan perjalanan bumi kita ke matahari. Kan gitu, jam sekian. Termasuk juga di Mekah. Ya, penentuan jadwal, penentuan jam sekian sholat subuh, jam sekian sholat zuhur, jam sekian sholat asar. Itu kan melihat perjalanan bumi terhadap matahari kan. Itu mengarah pada Masehi gitu loh. Jadi nggak bisa diabaikan gitu. Jadi bukan hanya tahun Hijriah aja. Tahun Hijriah iya. Tahun Hijriah itu kita gunakan karena berkaitan dengan masalah ibadah puasa. Karena berkaitan dengan Idul Adha, Idul Fitri, masalah haji. Sehingga kita pakai. Jadi artinya apa? Informasi ini ya, bahwa Islam itu tidak menyepelekan tahun Masehi. Tahun Masehi juga harus kita perhatikan. Tahun Hijriah juga sama-sama di situ kita memanfaatkan tahun Hijriah sama tahun Masehi. Pertanyaannya, kenapa pakai tanggal-tanggal? Ya karena dia duluan sebelum Islam datang itu sudah terbentuk jauh sebelum hari. Sebelum Masehi. Ya, mereka sudah ya kita nggak bisa merubah begitu ketika nama itu sudah digunakan oleh mereka gitu kan. Nama-nama Agustus, nama segala macamnya gitu. Mereka memang sudah duluan dan jauh Islam belum datang, tapi mereka sudah menggunakan dan berkaitan masalah itu gitu. Masalah Masehi gitu, ibadah dalam perjalanan kita ke misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Kita berangkat jam 7, kita tentukan kuliah kita jam 7, kuliah segala macam. Nah, itu kan berjalan bukan berdasarkan tahun Hijriah, gitu kan? Bukan berdasarkan tahun Hijriah, tapi berdasarkan maksudnya bukan berdasarkan peredaran bulan terhadap bumi kita, bukan. Tapi berdasarkan bulan kita kepada matahari gitu. Nah, itu sama. Kemudian yang ke B, yaumen dengan ayam itu 30 hari. Nah, itu tadi Al-Quran itu menunjukkan persamaan antara tahun Hijriah dan tahun Hijriah di angka 30. Kalau tahun Masehi itu kan 30-31. Sementara kalau Hijriah itu 29-30. Ya, 29-30. Jadi yang diambil itu kesamaannya. Yang diambil itu adalah titik kesamaan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Tahun kesamanya apa? Ya 30 itu tadi gitu. Perbedaannya apa? Ya perbedaannya kalau Hijriah 29-30 nggak ada 31, sementara kalau di Masehi ada 30 dan ada 31. Tidak ada yang 29. 29 hanya yang disebut kabisat, tahun kabisat aja, dan itu juga tidak setiap tahun gitu kan. Nanti pernikahannya ada 28 segala macamnya. Ada tahun pernikahannya 28, 28, 29 tahun-tahun segala macam. Hanya batas itu aja gitu. Nah, begitu juga syahr misalnya bulan gitu. Itu maksudnya. Ya, kemudian coba tarik ke atas lagi tadi yang keseimbangan akibat tadi misalnya. Nah, gini misalnya ini, ya. Apa yang kamu dapatkan dari poin A di sini Isra dengan surah? Ini kan hudan linnas nih.
Jadi bukan hanya sekedar kita bahwa sama-sama 23, sama-sama di segala macam 60, tapi Anda bisa mengambil hikmah dari gitu ya, dari mukjizat. Apa ini? Memang ini mukjizat. Orang sulit untuk membuat karya tulisan yang di dalamnya ada keseimbangan ini, nggak sulit, gitu kan? Makanya ada kalau nggak salah ada di reporter, oh nggak salah reporter apa RCTI atau apa, Aiman dulu, Aiman dia rupanya Aiman itu kalau nggak salah dia, saya pernah lihat di Aiman itu dia masuk Islam, ya masuk Islam, dia bilang itu nggak percaya segala macam. Ketika dia melihat keseimbangan ini, ketika dia mengatur ada keseimbangan angka, keseimbangan segala macam, dia harus masuk Islam tuh, gara-gara ada keseimbangan di sini gitu ya. Nah dari sini kita bisa lihat nih dengan asrof, isurah, ini kan pelajaran nih. Ya, artinya kalau kita ingin menghindari keborosan, kita jangan tergesa-gesa nih. Seperti misalnya kalau ibu-ibu, ketika ketika kita membeli, misalnya masuk ke mall gitu kan, itu kita membeli jangan tergesa-gesa, kita pikirkan apakah berguna, apakah manfaatnya segala macamnya. Kalau mereka yang beli gitu kan, apa ngelihat ini barang beli, ngelihat ini beli, ngelihat ini beli, tanpa berpikir apakah itu dipakai gini, apakah itu bermanfaat, apakah memang kita membutuhkan itu atau tidak. Kalau tidak ya tadi, karena tergesa-gesa kita boros tuh, gitu. Karena tergesa-gesa selalu boros gitu. Begitu juga nih salam dengan kebajikan gitu kan. Ada pelajaran di situ ya, untuk mendapat kedamaian kita harus sebarluaskan di masyarakat kita kebajikan gitu ya. Begitu juga kebalikannya yang di atas tadi, akibat dan uninya. Coba dari di atasnya tadi. Nah ini Faisha dengan Gotob. Jadi kalau di masyarakat itu terdapat kekejian, itu akan muncul akibatnya Gotob Allah. Apa Gotob Allah maksudnya apa? Akan timbul bencana. Jadi Gotob itu maksudnya akan muncul bencana. Jadi makanya nggak heran juga kalau ada yang mengatakan bahwa bencana ini karena ada orang yang berbuat mungkar. Karena ini Allah marah. Jadi bukan hanya sekedar fenomena alam ya, berbuat ada gempa, tsunami segala macamnya. Boleh jadi itu akibat dari Allah marah karena di situ ada perilaku masyarakat yang berbuat keji, misalnya kayak di Palu misalnya. Karena ada kelompok masyarakat di situ, dia judi, prostitusi segala macam, itu akhirnya apa? Kampung itu kan musnah tuh. Itu di gempa, tsunami, apa di istilah itu tanah berjalan itu segala macam, hancur segala macamnya gitu. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu habis semuanya ataupun tenggelam kayak eh, eh, apa korun tuh, hartanya itu dibenam ke dalam itu, harta korun, makanya bilang harta korun karena segala macamnya gitu, seperti itu gitu. Nah itu dari apa? Dari tadi kekejian berefek kepada akibatnya adalah godop. Nah ini kan ini hudan linas, hudan linas itu maksud saya ya. Jadi ketika Anda melihat keseimbangan ini bukan hanya dari aspek memang nggak bisa ditiru, tapi kita di sini tetap ada pelajarannya, ada hikmah yang harus kita ambil ya gitu ya. Buktikannya. Coba lanjutkan ke berikutnya. Silakan, silakan Anda diskusikan. Nah ini, coba silakan kalau Anda diskusi. Oke, ada yang mau lanjut baca Pak? Baca ya. Ya, boleh di. Mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran. Keindahan nada dan lagamnya. Ayat Al-Quran, walaupun bukan syair atau puisi, namun terasa dan terdengar mempunyai keunikan dalam irama dan ritmenya, sekaligus memiliki keserasian kalimat dalam maknanya yang diimbangi dengan logika yang menyentuh jiwa. Hal ini disebabkan oleh huruf dari kata-kata yang dipilih melahirkan keserasian bunyi dan kemudian kumpulan kata-kata itu melahirkan pula keserasian irama dalam rangkaian kalimat yang sangat bermakna dan nada-nada tersebut memberi psikologis terhadap pendengarnya. Contohnya itu pada surat Toha, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Oke, makasih Adri. Ada yang mau lanjut baca? Ini ayat Al-Quran.
Kayak aku juga baca ya, dalam mukjizat uslub bayannya bahasa Al-Quran itu ada ketelitian di redaksi Al-Quran, ada di surat An-Nahl ayat 78 dan surat Al-Ahqaf ayat 26. Surat An-Nahl yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 26 wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa afidah. Boleh dilanjut. Ada yang mau baca lagi nggak? Siapa yang mau baca? Aku baca ya. Boleh di. Mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran itu memuaskan akal dan jiwa. Dan pertama, manusia memiliki daya pikir dan daya rasa, yaitu akal dan kalbu. Kemudian poin yang kedua, dalam berbahasa sulit sekali memuaskan kedua daya tersebut dalam saat yang bersamaan. Contohnya, dua ayat Al-Quran berikut ini, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydihima jazaan bima kasabat nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kemudian ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir waliyushidu adabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Oke, makasih dari next selanjutnya. Ada yang mau baca? Amel belum baca, Mel. Boleh baca, Mel. Amel atau Randi, ada yang mau baca nggak? Ziradir. Ya, baca Ran. Silakan. Mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran, keindahan dan ketepatan makna. Masyaikhul ladina kafaru ila jahannam zamran hatta idza ja'uha fatahat abwabaha wa qala lahum azantuha alam ya'tikum rasul minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa sayyikul ladina taqu rabbahum ilal jannah zamran hatta idza ja'uha wa fatahat abwabaha wa qala lahum azantuha salamu alaikum lari pada mada fadakhuluha khalidin. Oke, makasih Randi. Ameng mau baca nggak, Meng? Ya, aku maksudnya. Selanjutnya mukjizat uslub bayani bahasa Al-Quran. Dia singkat dan padat. Al-Qatslu anfalil qatsli. Terus selanjutnya walakum fil qasasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Baik, diskusinya selesai, dikembalikan kepada Ustadz Safruddin. Ustadznya mana sih? Oke, jadi ini dari pembahasan yang udah kita baca tadi, ada yang bisa ngejelasin nggak teman-teman? Mungkin ada yang paham gitu, yang ngerti ini maksudnya gimana, boleh dijelasin kalau ada yang mau jelasin ke teman-temannya gitu.